Sampaikan pesan firman-Mu hari ini, memberkati semua kami. Roh hikmat, wahyu pengertian yang dari Tuhan diberikan buat kami. Dan biar sore hari ini roh kami melonjak sore hari ini Tuhan. Oh, biar dalam roh kami ada yang meledak lagi pada hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang maha besar, yang ajaib di tengah-tengah kami sore ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan yang paling baik. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Hari ini mungkin banyak jemaat yang lagi liburan, ya kan, keluar kota kemana, yang lagi streaming. Kalau liburan tetap waspada, tetap berdoa, pengurapan, perjamuan kudus supaya ada perlindungan pada masa liburan saudara. Supaya semua tetap berjalan dengan baik dalam proteksi perlindungan Tuhan. Sore hari ini kita ini ada di 40 hari sejak Yesus bangkit. Dan nanti ada 10 hari lagi hari Pentakosta saudara. Hari kepenuhan Roh Kudus. Gereja-gereja Pentakosta merayakan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Tapi kita bersyukur di sini setiap minggu saudara ada waktu pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi setiap kali saudara datang ke Tuhan, setiap kali hadirat Tuhan kuat, itulah waktu pencurahan Roh Kudus dengan kuat. Harapkan sesuatu yang besar. Pak, kita nunggu setahun sekali. Enggak saudara. Setiap minggu adalah waktu yang ajaib. Kalau engkau merespon, membuka hati, setiap minggu jadi minggu keajaiban dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini kita merayakan 40 hari. Di mana Yesus itu dia menunggu saatnya untuk naik ketemu dengan Bapaknya. Muncul pertanyaan dalam hati saya. Kok nunggu 40 hari? Oh, karena orang Jawa percaya 40 hari itu roh manusia masih keliling-keliling katanya. Kalau orang mati, dia belum balik ke sana. Masih ada 40 hari. Kadang-kadang ngetok-ngetoki orang, ya kan? Percaya gitu. Tapi Tuhan bukan urusan ngetok-ngetoki orang saudara hari itu. Ada sebuah tugas yang mesti dia kerjakan. Setelah dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Ternyata Tuhan itu belum selesai pekerjaannya. Kenapa? Bukan pekerjaannya dia saudara. Ngurusin kita ini loh saudara. Ngurusin murid-muridnya. Yang hari itu belum selesai, masih bermasalah. Sebab kebangkitannya bukan berarti tiba-tiba murid-murid berubah jadi orang yang hebat. Enggak. Justru mereka dalam posisi yang sangat lemah hari-hari itu. Dan 40 hari itu Yesus terus menampakkan dirinya dengan satu tujuan. Menguatkan murid-muridnya. Supaya mereka siap untuk mengerjakan sesuatu yang besar setelah dia pulang kepada Bapaknya. 40 itu angka yang sangat bagus. Dalam orang-orang Yahudi mereka percaya angka 40 bisa berarti pencobaan atau sebuah ujian. Mereka percaya angka 40 artinya sebuah pemurnian. Tapi 40 juga bisa berarti akhir dari sebuah kemenangan. Jadi kalau kita menantikan 40 hari ini masa bagus buat kita. Ada banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Untuk apa? Memurnikan kita. Dan endingnya adalah sebuah kemenangan besar dia berikan dalam hidup kita. Amin. Jadi minggu-minggu ini saudara menantikan Tuhan. Aku pengen mengalami. Kalau 2000 tahun yang lalu kau mengerjakan dengan ajaib. Aku berdoa dalam 40 hari ini. Sebelum 10 hari Pentakosta. Aku mengalami kemenangan Tuhan yang ajaib. 40 hari Tuhan memberikan hujan pada seluruh bumi. Membersihkan, menenggelamkan seluruh bumi yang berdosa itu. Untuk memurnikan kembali dunia ini. 40 hari orang Israel dibawa ke padang gurun, 40 tahun dia di sana. Untuk apa? Menguji hati mereka, memurnikan hati mereka supaya Tuhan tahu bagaimana posisi hati mereka. Niniwe 40 hari lagi Tuhan akan menunggak balikkan waktu mereka berbalik kepada Tuhan. Gak jadi saudara. 40 Yesus dicobai juga 40 hari 40 malam sebelum dia masuk dalam padang gurun dan dia ketemu dengan setan, diuji 3 kali, dicobai dan dia menang dengan kemenangan yang luar biasa. Amin. 40 bicara ujian, pemurnian dan sebuah kemenangan. Kita berdoa saudara, dalam hari-hari ini kita mengalami semua kemenangan Tuhan yang ajaib, kemenangan yang luar biasa. Saudara, Yesus menunjukkan pribadinya dalam 40 hari terus menerus kepada mereka dengan satu maksud. Murid-muridnya yang lagi lemah itu harus punya visi ke depan. Amin. Saudara, orang yang tidak punya visi, gak punya pandangan ke depan.
Oh, cuma gereja yang punya, pendeta yang punya. Salah enggak saudara? Semua kita, seorang pekerja, seorang pengusaha, seorang pelajar, apapun saudara, engkau mesti punya visi. Setelah aku SD lulus, SMP-nya di mana? SMP lulus, SMA-nya di mana? Setelah itu kuliah apa? Itu visi saudara ke depan. Yang dia pengen raih. Setelah selesai kuliah, aku tahu aku mesti ngapain. Harus tahu. Seorang bisnismen tahu. Aku tahun ini mengerjakan ini. Aku punya target seperti ini dalam pekerjaanku. Aku pengen jadi seorang penabur yang hebat. Aku pengen melayani Tuhan. Saudara miliki. Kalau engkau punya visi, kau bisa maju, terus maju. Orang yang tanpa visi selalu baliknya ke belakang, mundur. Apa yang di masa lalunya itu yang akan dikorek-korek lagi. Sebab gak bisa maju ke depan. Pasti mundur ke belakang dan ngorek-ngorek semua di masa lalu. Kita enggak saudara, amin. Secara gereja, secara pribadi saya berdoa. Semua jemaat HTE, engkau punya visi masing-masing. Dan terus maju mengejar yang di depan. HTE ini terus jalan saudara, bekerja bersama dengan Tuhan. Saya kadang-kadang meminta maaf dengan saudara. Sebab kadang-kadang lupa menceritakan apa yang sedang kita kerjakan bersama-sama. Saudara, setiap doa siang saya itu orang yang sebenarnya jujur, kurang peka sama Tuhan. Tidak setiap hari itu dengar suara Tuhan. Lihat Tuhan kalau itu, enggak saudara. Hanya sewaktu-waktu. Ada orang-orang yang peka, tapi saya ini cuma sekali-sekali. Kalau pas perlu butuh, Tuhan tunjukin saudara. Tapi dalam doa siang, saat kami berkumpul para pendoa, bukan pendoa, pastoral kumpul. Kami doa nyembah sejam itu. Tuhan ngomong banyak di situ. Salah satunya satu siang kami kumpul dan Tuhan ngomong ini. Buat base camp di seluruh kepulauan di Indonesia. Kirim orang-orang buat base camp di sana. Bangun orang-orang lokal di sana. Melayani anak-anak, orang dewasa. Bukan cabang gereja. Tapi sebuah base camp. Sebuah pusat pelayanan. Tolong anak-anak yang gak mampu. Tolong orang-orang yang gak mampu di sana. Bantu mereka. Seluruh pulau Indonesia. Saudara, saya berdoa. Saudara termasuk orang yang ikut nanti berangkat saudara. Ini sudah cukup banyak tempat yang kita berangkat. Di Sorong sudah punya satu. Itu mereka punya anak lumayan cukup banyak udah di Sorong. Ini Merauke akan dikerjakan. Bu Sarah udah ke sana. Nanti Pak Hengki buat KKR saudara. Pak Hengki tak utus terus pergi saudara. KKR sana. Ya. Bagi dua soalnya. Yang pulau-pulau Pak Hengki. Nanti saya yang luar negeri ya kan bagi dua. Jadi adil saudara ya kan. Tidak boleh tabrakan. Kemudian saudara ini di Lampung ada. Kemudian di Kalimantan ada. Kemarin Stephen dan Sipora pergi ke Makassar dan dia masuk ke pedalaman Toraja. Dia layani orang di sana. Buka rumah singgah. Dan kita mau buka lagi rumah singgah. Saya bilang Bali kita perlu. Kita mau buka di Ambon. Kita buka di banyak tempat. Jawa digarap juga saudara. Jadi kita berdoa setiap pulau minimal satu rumah singgah. Satu sahabat hati kami sebut. Sahabat HTE. Kita akan buka di mana-mana. Tuhan kasih kerjakan. Saya itu sebenarnya orang yang rotok malas saudara. Buka itu malas saudara. Ini kan repot. Ngurusin uangnya banyak. Tapi Tuhan berkata kerjakan. Ya sudah. Saudara nanti yang mau ikut ke pulau-pulau. Hubungi Bu Sarah. Akan diatur saudara. Mau berangkat kemana. Setelah lebaran. Target kita Sumatera Utara. Dengan Nelly nanti. Yang tertarik boleh daftar. Tapi tiketnya bayar dewek loh ya saudara. Pak bayar itu Pak. Waduh buat saya susah lagi saudara ya kan. Jadi bayar dewek saudara. Ikut aja saudara. Kita akan buka lagi base camp. Ini yang ke depan. Untuk hamba-hamba Tuhan kita senang. Kemarin saya dari Pati bersama Pak Hengki. Kita melayani 130 hamba Tuhan dari kota Pati. Itu hadirat Tuhan sangat ajaib, sangat kuat. Saya sampaikan pesan Tuhan. Saya selesai khotbah. Nyembah Tuhan. Hadiratnya kuat tuh hamba Tuhan nangis saudara. Banyak nangis. Pak Hengki nyambung ditantang lagi, nangis lagi. Sudah Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Dia katakan buka kota-kota lagi. Bulan depan ada 2 tempat, Purwokerto dan Banjarnegara. Banjarnegara hubungi saya, Pak tempatku buka itu Pak. Datang melawat kami, kunjungin kami. Saya dengar kota-kota lain dilawat Tuhan. Kami juga mau saudara. Sampai orang itu ngejar, kami mau kota kami. Kita berdoa, target kita minimal Jawa Tengah semua kotanya habisin saudara. Disikat habis, amin. Kita akan berangkat ke Jawa Timur. Kita mau sikat lagi Jawa Timur. Tidak usah mikir kekuatan kita, kemampuan kita. Pikirkan kerajaan Tuhan. Saya percaya kita sedang maju terus mengerjakan apa yang Tuhan sedang mau di tengah-tengah kita. Amin. Kita terus maju dan kita tidak akan terhentikan.
Saudara, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 3 sampai 4. Apa yang Tuhan kerjakan dalam 40 hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus 40 hari menunjukkan dirinya berkali-kali. Kenapa saudara? Untuk membuktikan di sini bahwa ia hidup. Sampai berkali-kali, gak sekali tok loh saudara, berkali-kali loh. Kok kenapa tuh kok berkali-kali? Sebab murid-murid itu mereka lihat tapi gak percaya. Sudah lihat loh saudara, tapi gak percaya. Di sini kita belajar betapa sukarnya hati manusia ditembus oleh Tuhan. Sampai dia menunjukkan pribadinya berkali-kali, tetap hati murid-murid goyah. Sebab kematian Yesus dan kebangkitannya, itulah fondasi kekristenan kita. Kalau kematian Tuhan dan kebangkitannya dihapus, dihilangin, maka kekristenan kita nggak ada apa-apanya saudara. Sebab dasar kita ini, sebab Yesus mati buat kita dan dia bangkit dari kematian, memberikan kuasa. Hari ini kekristenan ada. Itulah kenapa dia berkali-kali menguatkan mereka. Supaya fondasi murid-muridnya menjadi kuat. Hari ini Tuhan membangun fondasi yang sama dalam hidup kita. Akan kematiannya yang menebus saudara. Dan kebangkitannya. Kuasa yang besar yang dia mau berikan dalam hidup kita. Kalau kuasa itu masuk dalam hidup kita. Yang saya khotbahkan 2 minggu lalu. Kuasa kebangkitannya masuk. Betapa hebat dan luar biasanya hidup setiap kita ini. Sampai dia perlu berkali-kali berulang-ulang. Dan Tuhan ngomong waktu ketemu dengan mereka. Bukan cuma nunjukin dirinya loh saudara. Bahkan dikatakan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 4. Saya pikir selama itu Tuhan Yesus muncul hilang. Enggak loh saudara. Sampai duduk makan. Kalau kita makin belajar Alkitab, pelan-pelan bacanya, akan nemu hal-hal yang ajaib. Duduk makan, diajakin ngobrol, duduk loh bareng. Tetap hati mereka itu tawar dan tidak percaya. Dia lihat Yesus. Dan Tuhan berkata, beritakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Pesan yang Tuhan sampaikan yang kuat, yang kita pegang sampai hari ini. Dia mati bangkit, supaya kita memberitakan kerajaan Allah. Artinya apa? Beritakan kehadiran Tuhan. Bahwa Tuhan datang di segala area hidup kita. Di mana Tuhan ada, kerajaannya akan datang di sana. Setiap kali kerajaan Tuhan datang, semua yang surga punya akan dialirkan. Sebab dia berkata, ini kerajaanku. Amin. Saudara, kalau kau ingin mengalami bagaimana semua kemuliaan surga, semua kekayaan surga, keajaiban surga turun dalam hidup saudara. Enggak ada cara lain. Engkau masih membangun kerajaan Tuhan dalam hidupmu, di keluargamu, pekerjaan, di gereja. Kalau kerajaannya ada, Tuhan berkata, itu wilayahku. Tiap kali dia tahu itu wilayahnya, dia akan mengalirkan semua surga datang ke area itu. Tapi kalau engkau membangun kerajaanmu sendiri, Tuhan akan berkata, oh ini kan kerajaanmu, ini urusanmu, bukan urusanku. Tapi tiap kali engkau membangun kerajaannya, dia akan punya kepentingan, ini kerajaanku, dan dia akan datang. Tuhan ngomong pada semua muridnya, beritakan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Tiap kali kau memberitakan, dia akan datang dan hadir di sana, menyatakan kuasa yang sangat ajaib dalam hidup kita. Dia ingin membangun. Kenapa dia ngomong jangan kemana-mana? Stay di Yerusalem. Sebab dia mau tidak ada murid-murid yang ketinggalan. Ketika dia datang menyatakan pribadinya di Yerusalem. Sebab Yerusalem dia pilih kota itu. Di Bukit Zaitun. Kira-kira 5 menit 10 menit dari Yerusalem itu dekat banget saudara. Dia nanti akan terangkat ke surga. Dari Bukit Zaitun yang di Yerusalem. Gak jauh saudara. Dekat banget. Kalau sampai dia terangkat dan murid-murid gak di sana,
Mereka miss sebuah peristiwa yang besar, yang ajaib, yang luar biasa itu. Bisa kehilangan loh saudara. Dia tidak mau waktu dia terangkat ke surga, orang-orang kehilangan momen itu. Dan dia juga mau mencurahkan Roh Kudusnya 10 hari kemudian setelah dia diangkat di kamar loteng Yerusalem lagi. Dia pengen dipastikan mereka ada di sana. Dia tahu ini momen yang sangat penting. Jangan sampai murid-muridnya kehilangan momen ini. Dan dia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap tunggu sampai waktu itu tiba. Tapi seringkali jujur, kita itu tidak disuruh nunggu. Gak suka saudara. Ya kan? Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan, menjengkelkan buat kita. Gak usah nunggu Tuhan. Nunggu dijemput teman aja. Kalau kelamaan jengkel. Saya juga saudara. Saya itu orangnya on time. Kita berangkat keluar kota jam 4 ya. Nanti jam 4 kurang 10 itu saya sudah gelisah loh. Ini kira-kira orangnya sudah on the way, OTW atau tunggu wae ya kan. Saya itu OTW itu ada 2 loh ya. OTW Pak. Maksudnya apa? Dia on the way sudah jalan atau tunggu wae. Artinya mbuh datangnya jam berapa? Pokoknya tunggu ya kan. Jadi kadang-kadang saya tuh deg-degan. Tak telepon orang yang pasti. Ketika kurang 10 menit tak telepon, kamu di mana? Pak sudah dekat. Oh ya puji Tuhan. Dekat beneran saudara ya kan. Jadi jam 4 ayo berangkat. Supaya tidak telat. Kita itu gak suka menunggu saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan menyuruh kita tunggu. Loh saudara nunggu 40 hari. Dia terangkat tuh gak enak loh saudara. Hari keberapa? Kan dia gak pernah ngomong. Hari keberapa dia naik ke surga. Ya kan? Hari ke-40 dia naik. Tapi dia gak pernah ngomong dengan muridnya. Nunggu 40 hari ya? Enggak. Tiba-tiba aja dia ngomong, hari ini ke sana, ke Bukit Zaitun. Aku akan terangkat ke surga. Kumpul dan mereka lihat dia terangkat. Dia gak lepas, gak kehilangan momen yang ajaib. Saudara, jangan lepaskan setiap momen ajaib dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Itu momen yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Di kamar loteng, yang menyaksikan Yesus naik itu 500 orang loh saudara. Di kamar loteng cuma 120. Sing ilang piro saudara? 380 orang loh saudara. Yang miss loh. Tidak menunggu di Yerusalem. 380. Yang ikut 120. Mungkin cuma seperempatnya saudara. Atau sepertiganya. Yang hadir. Sisanya kehilangan momen yang ajaib. Dipenuhi Roh Kudus. 40 hari ini. Dia akan bekerja. Minta Tuhan. Tidak ada yang aku loloskan. Dalam hari-hari ini aku mau melihat keajaibanmu yang besar dalam hidupku. Itu yang pertama. Hati yang goncang ini ditenangkan Tuhan dan diberikan visi. Ini kerjakan dalam hidupmu. Berikutnya saudara, Yohanes 20. Ayat 19 sampai dengan 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus kunjungi lagi murid-murid. Tadi dia datangin, ini datang lagi saudara. Waktu Tuhan datang, ketemu, dia nembus tembok. Murid lagi kumpul, dikunci pintunya, dia tembus masuk. Dan dia berkata, shalom, damai sejahtera. Ketika dia kumpul dengan murid-muridnya, dia buat perkara ini. Dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dia berkata, terimalah roh. Saya mikir gini, Tuhan, berarti baptisan Roh Kudusnya 2 kali. Ini sekali di Yohanes 20, nanti Kisah Rasul di kamar loteng sekali lagi. Dan Roh Kudus berkata, tidak, ini beda. Nah ini apa Tuhan? Kok mengembusi Roh Kudus? Kan sama toh dengan yang di kamar loteng itu. Beda. Murid-murid Yesus, ketika Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan mereka. Dan sepertinya hari itu secara spirit mereka juga mati.
kehilangan pengharapan, kehilangan destiny, kehilangan kerinduan melayani. Semua tiba-tiba hilang dan mereka berkata, balik lagi ke masa lalu, jadi nelayan. Hilang semuanya. Ada yang mati dalam hidup mereka. Dan di kamar itu, waktu dia menjumpai mereka, dia menghembusi dengan rohnya. Tiap kali Roh Kudus dihembuskan, dia akan menghasilkan sebuah kehidupan. Amin. Kalau ingat khotbahnya Pak Hengki sekian waktu lalu, Zoe, roh kehidupan, dihembuskan, apapun yang mati akan menjadi hidup. Hari itu murid masih hidup, tetapi Tuhan tidak ngurusin di depan daging, bukan saudara. Yang sedang dia bongkar urusan di dalam. Ada banyak orang yang hidup di luarnya, hatinya, dalamnya sudah mati. Dan engkau perlu dihembusi Roh Kudus. Dan Yesus meniup mereka. Supaya apa? Supaya hidup kembali. Itu persis saudara. Ketika Tuhan pertama kali menciptakan Adam. Dia ambil tanah liat. Dia bentuk seperti manusia. Seperti dia. Tapi tanah liat gak bisa bergerak. Sampai dia hembusi dengan nafas hidup di hidungnya Adam. Dan tanah liat itu bangkit menjadi manusia yang bisa bergerak. Dan punya destiny, punya kehidupan. Hari itu saudara, Tuhan berkata, murid-murid, kita mulai lagi dari awal. Aku hembusi kamu supaya semua yang mati, semua yang sudah hilang selama ini, bangkit dan hidup kembali. Itulah kenapa dia menghembusi mereka, supaya mereka punya kehidupan lagi yang baru. Tapi sayang saudara, ayat 24, tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 10 murid ada di sana. 1 bunuh diri, Yudas. 1 tidak datang. Ditulis Thomas gak datang. Ketika Tuhan menghembuskan nafas itu saudara, orang ini tidak ada. Inilah saudara, jangan sampai miss. Kenapa dia ngomong jangan kemana-mana. Aku mau buat sesuatu dalam hidupmu. Dan mereka bisa miss, kehilangan. Kamar loteng cuma 120, sisanya hilang. Hari itu 11 murid yang tersisa, 1 miss, hilang, tidak hadir, absent. Ketika rohnya dihembuskan, dia tidak ngalamin apa-apa. 8 hari kemudian kumpul lagi, hari itu 11 orang, termasuk Thomas. Tapi di pertemuan yang berikutnya, Tuhan tidak menghembusi lagi dengan rohnya. Tapi dia berkata dengan Thomas, ini tanganku, lambungku, cucukkan tanganmu. Thomas gak berani. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Dan dia hilang. Orang ini sayang, miss saudara, kehilangan. Sesuatu yang sangat penting. Roh kehidupan dihembuskan ke dalamnya. Tapi dia tidak ada. Saudara, kalau Tuhan hadir, pastikan engkau ada di tempat yang sama. Amin. Di mana dia sedang ada. Kita semua harus memastikan engkau sedang ada di sana saudara. Jangan sampai Tuhan ada di sana. Waktu dia mencari engkau gak ada di sana saudara. Waktu dia memberikan sesuatu dalam hidup engkau, kehilangan momen itu. Itu sangat sayang. Dan ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ketika Tuhan ada hadir di satu tempat, Tuhan hadir di sana, dia gak ada. Yang membuat orang itu kehilangan kesempatan, kehilangan kairos. Dan mungkin dia jengkel, dia marah, Tuhan kenapa kau gak tolong aku? Kenapa kau buat mujizat? Tuhan berkata, aku datang, aku cari kamu. Tapi kamu yang tidak ada. Saya berdoa hari ini, jemaat HTE, kita semua tidak ada yang kelolosan, ketinggalan ketika dia hadir. Biar engkau hadir di sana juga. Dan dia menghembuskan kembali nafas kehidupan itu saudara. Saya ngalamin ini saudara. Dihembusi nafas itu penting saudara. Hampir 6 tahun yang lalu. Ketika Pak Pius Agung meninggal dunia saudara. Hari itu saya itu ngetik di Facebook, masih punya Facebook, hari ini gak punya saudara. Udah tak tutup semua. Yang punya cuma Instagram untuk pelayanan tok, bukan saya pegang, dipegang sama teman-teman. Untuk ngupload khotbah apa. Saya ngetik di Facebook saya. Ketika saya putus asa. Saya bilang saya gak punya pengharapan lagi. Hatiku sangat susah, hancur. Sebab hari itu Pak Agung meninggal. Langsung komennya mau semua. Ini kok nulis kayak gini? Semua orang marah sama saya.
Loh saudara, saya itu tidak boleh sedih saudara. Wong sedih, pengen mengungkapkan perasaan, malah diamu orang. Tidak boleh kayak gini, wah semua masuk komennya. Aduh, wah lagi susah ditambah lagi. Di Senin ya kan, tambah sedih lagi ya kan. Tapi hari ini saudara betul. Ketika acara mau pemakaman mau berangkat saudara. Ibu In ngomong sama saya, Vic nanti saya kasih waktu. Kamu cerita ya tentang pengalamanmu bersama Pak Agung. Pelayanan sekian puluh tahun ini. Kamu sudah bareng dia, ceritalah semua apa yang kamu alami dengan dia. Oke siap Bu. Disuruh ya kan siap. Saya pulang hari itu saya mandi. Dan Tuhan ngomong, cerita pengalamanmu dengan hambaku tidak mengubah hidup manusia. Hari ini yang perlu kamu sampaikan, pesan Tuhan. Itu ucapan yang kuat kepada orang yang sudah putus asa, gak punya harapan ini. Tiba-tiba ada satu firman yang turun dalam hidup kita. Dalam hidup saya. Ngomong firman, bukan cerita pengalaman. Ngomong firmanku. Dan tiba-tiba turun satu firman, hambaku Musa telah mati. Bersiap seberangi Yordan. Hambaku Musa telah mati. Bersiap seberangi Yordan. Itu kata-kata saudara firman, itu menghantam saya kayak pedang saudara masuk. Orang yang lagi sedih berduka ini, tiba-tiba ada firman yang kayak pedang nembus jiwa saya. Tiba-tiba semua pikiran perasaan itu dipotong sama Tuhan. Dan yang masuk firman, ada seperti roh yang menghembusi saya. Hidup kembali. Dan saya ambil Alkitab saya cari ayat itu. Saya dapat. Dan pagi itu saya mandi, saya berangkat ke gereja. Dan ketika saya diberikan kesempatan menyampaikan pesan singkat itu saudara. Saya baca ayat itu. Dan hari itu saudara. Saya tahu tiba-tiba saya ini kerasa saudara. Saya kayak Victor yang berbeda. Saya bukan orang yang seperti biasa. Saya merasakan ada hadirat Tuhan. Ada roh yang menghantam saya. Ada roh yang begitu kuat mengurapi saya hari itu. Dan saya ngomong firman kayak orang gak sadar saudara. Semua duka cita, putus asa hilang. Dan saya ngomong dengan sangat kuat firman Tuhan. Saya ingat 10.000 orang di Holy Stadium. Waktu saya ngomong itu. Tiba-tiba bangkit berdiri saya berkata kita tidak boleh menyerah. Kita gak boleh putus asa. Kita akan nyeberangi Yordan. Dan seluruh tepuk tangan berdiri. Ya kami siap menyeberangi. Dan hari itu saya tahu. Roh Tuhan itu. Yang dimasukkan dalam hidup kita. Tiba-tiba dengan suddenly tiba-tiba. Mengubah yang di sini. Sejak saat itu. Ada kekuatan yang luar biasa masuk dalam hidup saya. Itulah pengalaman yang sama. Yang dia hembuskan dalam murid-muridnya. Membuat orang gak punya pengharapan. Yang putus asa. Gak punya destiny. Ada yang bangkit dalam hidup mereka. Sebab roh itu yang menguasai. Dan bukan perasaan kita. Kita ini dikendalikan perasaan kita. Atau engkau dikendalikan oleh Roh Kudus. Cuman itu pilihannya. Hari ini kau sedang milih yang mana? Apakah pikiranmu, perasaanmu yang sedang mengendalikan engkau? Ataukah Roh Kudus yang menguasai engkau dan mengendalikan pikiranmu? Saya berdoa setiap kita sedang dikendalikan oleh Roh Kudus menuju sebuah target yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tapi jangan sampai engkau kehilangan momen yang ajaib itu. Jangan pernah absen dari hadapan Tuhan. Ketika dia sedang mencari hidupmu, jangan pernah absen. Amin. Dia menghembuskan rohnya. Itu yang dia kerjakan dalam 40 hari. Dia tunggu waktu dia sebelum dia naik ke surga. Berikutnya Yohanes 21. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka balik ke Galilea. Sebab itu kampung halaman mereka. Ya sudah balik kampung ya. Oke kembali ke sana. Kita ngapain? Yang lama
balik ke yang lama, nangkep ikan. Hari itu minimal ada 7 orang yang nangkep ikan. Simon Petrus, Thomas, Nathanael, 2 anak Zebedeus, 2 murid yang lain. 7. Naik mungkin 2 atau 3 perahu, nangkep ikan aja sekarang. Dapat duit, kita tinggalin semua 3,5 tahun dengan dia, selesai. Dia sudah mati. Padahal dia tahu loh saudara, Yesus itu bangkit, betul? Tapi mereka udah tinggalin, selesai. Kan udah gak ada dia, selesai loh. Sekarang semuanya. Nangkap ikan lagi saudara. Tapi apa hasil dari penangkapan ikan saudara? Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kalau engkau sedang dijalankan, didorong untuk balik ke yang lama lagi. Engkau tidak mengejar sesuatu yang baru saudara. Balik ke yang lama. Nanti saudara, engkau akan end up atau berakhir dengan tidak menangkap apa-apa. Engkau gak akan dapat hasil apa-apa saudara. Karena engkau sedang tidak ada dalam jalurnya Tuhan. Engkau sedang mundur ke jalurmu sendiri. Maka di jalurmu ini engkau akan sangat capek dan lelah. Dan tidak menangkap apa-apa. Baik yang rohani, yang jasmani, gak nangkap apa-apa. Kalau engkau pengen ngalami semua yang ajaib, yang luar biasa, masuk dalam jalurnya Tuhan. Amin. Disitulah engkau menghasilkan hidupmu sangat produktif, sangat efektif. Karena engkau di jalurnya Tuhan. Tapi kayak mereka semua 7 orang ini, gak nangkap apa-apa saudara. Sepanjang malam kerja keras, cuman tidak menangkap apa-apa. Capek saudara. Dan dikatakan ketika hari mulai siang, ayo kita kembali. Udah 0, gak dapat apa-apa. Mereka mau pulang saudara. Waktu mereka mau balik dari pantai itu saudara, Danau Galilea, menuju daratan, kira-kira 200 hasta, 100 meteran. Tiba-tiba Yesus muncul dan berdiri di ayat yang kelima, Yohanes 21 ayat 5. Dan Tuhan ngomong pada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Tuhan tahu, zero, kosong, tidak punya apa-apa ini. Ditanyain, anak-anak, kamu punya lauk pauk enggak? Tidak ada. Sebab memang hari itu mereka tidak menangkap apa-apa. Gagal. Satu sebutan di sini muncul, hai anak-anak. Yesus memanggil muridnya anak-anak. Dalam bahasa Yunani, kata anak-anak ini little boy atau baby. Jelas banget dalam bahasa Yunaninya. Anak laki-laki kecil, ya kayak inilah 2 anak ini. Atau yang ini 3 anak ini laki-laki. Little boy and little girl. Atau baby, bayi. Saya mau tanya saudara, bayi, anak kecil bisa kerja ngasilin duit gak saudara? Gak bisa. Dia panggil mereka hari itu, baby, my baby, ya kan? Anak kecil, punya apa? Memang gak punya apa-apa saudara. Yang bisa kerja menghasilkan orang dewasa, betul? Dia panggil mereka, anak-anak kecil, kamu punya lauk pauk. Mereka ngomong, tidak ada Tuhan. Betul. Tidak punya. Kenapa dia panggil anak-anak kecil? Anak-anak kecil kalau ngambek, mutung, balik. Apa yang dia suka mundur dengan kesukaannya. Lagi mutung. Itulah mereka. Gak punya destiny. Gak punya target ke depan. Itulah mereka. Balik ke masa lalunya. Dan hasilnya tidak menangkap apa-apa. Tapi saudara, hari itu Yesus tiba-tiba ngomong. Tebarkan jalamu, tinggal 100 meter, mau pulang dengan gagal. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh sesuatu. Ditebar lagi saudara. Orang nangkep ikan biasanya malam saudara, betul? Kapal-kapal itu keluarnya malam, nanti pagi balik dapat ikan banyak. Ada siang keluar siang, baliknya sedikit, gak banyak biasanya. Kalau orang nangkep ikan pada siang hari, biasanya cuma mancing, dapat ya dapat lah. Tapi sebagian besar, kalau yang jala itu malam saudara. Saya punya teman di Manado, kalau jam 10 malam keluar kapalnya. Ke tempat itu rumpon-rumponnya itu loh, dia datang di sana. Malam, dia pulang dengan hasil yang sangat luar biasa. Kadang 2-3 hari keluarnya saudara. Untuk makin jauh dan pulang kapalnya penuh dengan ikan. Malam hari, itu siang. Tuhan ngomong siang, lempar jalamu. Tuhan malam aja 0 loh Tuhan. Ini apalagi siang. Pasti lebih 0 lagi. Tapi hari itu mereka mentaati, dilempar. Dapat gak saudara?
153 dicatat oleh Alkitab. Mereka dapat di saat yang tidak mungkin. Mereka dapat ikan. Ketika mereka penuh jalannya dengan ikan, maka orang pertama yang teriak, yang berkata, itu Tuhan, Yohanes. Yohanes tidak bisa lihat ini laki-laki siapa ya di pinggir laut ya. Dia gak bisa lihat. Gak jelas karena pagi banget. Masih ada kabut saudara. Ya kan? Di danau itu kalau pagi-pagi agak tebal kabutnya. Dia gak jelas ini siapa. Tapi Yohanes sangat jelas. Sebab orang ini yang membuat yang nol, yang zero menjadi 153 ekor ikan. Amin. Tidak ada yang lain yang bisa buat itu. Cuma Tuhan. Dan Yohanes teriak, itu Tuhan. Amin. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak kelihatan loh saudara. Kau gak bisa lihat dia. Tapi kau bisa lihat dari apa yang dia ucapkan dan perbuatannya. Kau bisa lihat. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Dari yang kosong, jala itu menjadi penuh 153. Yohanes teriak, itu Tuhan. Hari ini kalau kau tidak lihat dia, gak masalah. Tapi kenali jalan-jalannya. Dan kau tahu, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Amin. Sebab setiap kali dia bergerak saudara, akan ketahuan ini pekerjaan Tuhan atau bukan. Akan ketahuan yang dari zero kosong menghasilkan 153 ikan. Pasti Tuhan. Sebab tidak mungkin kalau bukan Tuhan, mereka pakai kekuatannya dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi peristiwa itu bagus saudara. Peristiwa dia jumpai mereka, jala yang kosong menjadi penuh 153. Kenapa Tuhan buat itu saudara? Tuhan itu mau flashback, mengingatkan murid-murid. Ketika pertama kali Tuhan Yesus panggil mereka di danau yang sama. 3,5 tahun yang lalu. Satu kali Yesus belum punya murid. Dia jalan sendiri, single fighter sendirian. Dan dia di pinggir danau, dia khotbah. Alkitab menulis dalam Lukas 5, ada ratusan bahkan ribuan orang yang mendesak dia dengerin khotbahnya. Dan Yesus melihat ada 2 perahu di sana. Perahu milik Simon yang ditulis sepanjang malam gagal, gak dapat apa-apa. Dan dia naik ke perahu itu dan berkata, maju sedikit. Supaya aku bisa khotbah dari perahumu kepada orang-orang yang begitu banyak yang berdesak-desakan. Yesus khotbah dari pinggir laut Danau Galilea kepada orang-orang. Oh Yesus itu pintar saudara. Dia cari tempat itu. Itu smart. Karena anginnya dari danau menuju ke darat. Dia ngomong ribuan bisa dengar loh saudara. Dibantu suaranya oleh angin, gak ada mikrofon kayak gini saudara. Saya hari ini bersyukur ada mikrofon, kalau gak saya teriak-teriak, gak dengar KB ini. Kan? Yesus di danau loh itu, ya kan? Yang dengerin di ruang terbuka, suaranya itu lebih kacau kemana-mana ya kan? Tapi ada angin, dia khotbah di sini dari sana angin yang membawa suaranya. Makanya ada ribuan orang dengar khotbahnya. Kalau enggak dengar khotbah mereka semua pergi semua ya kan? Lah ngapain ketemu sama orang yang, ya kan? Clear, mereka dengar loh saudara. Yesus pintar loh saudara. Dia cari danau yang ada anginnya kencang. Membawa suaranya kepada orang-orang itu. Sedikit beranjak dari tepi danau. Dia khotbah. Selesai dia khotbah, dia berkata Petrus, bawa perahu ini lebih dalam lagi. Dibawa. Dan Tuhan ngomong, lemparkan jalamu. Tuhan, sepanjang malam gak dapat apa-apa loh Tuhan. Lempar. Jala-jalamu dilempar. Dan hari itu dapat ikan sangat banyak. Jalannya hampir koyak. Tidak bisa nampung ikan. Dia panggil temannya. Kesini tolong. Dan 2 perahu bahkan 3. Penuh dengan ikan-ikan besar. Simon berkata, Tuhan tinggalin aku. Aku orang berdosa. Yesus ngomong, aku jadikan kamu hari ini penjala manusia. Pernah gagal 3,5 tahun yang lalu. Tuhan ngulangi lagi. Persis ceritanya saudara. Tapi yang pertama, panggilan pertama. Yang ini diulangi lagi. Terus Petrus, Simon, kamu gagal toh? Tak ulangi lagi panggilanku. Ingat 3,5 tahun yang lalu. Tak ulangi lagi. Kita mulai lagi ya dari 0. Tak apa-apa. Tak ulangi. Diulang loh saudara. Panggilan itu saudara. Sepertinya ini kisah yang mirip persis toh. Tapi lain. Yang satu pertama kali dia dipanggil. Yang satu lagi kisahnya. Ketika dia bertobat dipanggil balik. Kamu jadi penjala manusia lagi.
Hari itu mereka di pinggir laut, pantai itu saudara, di pinggir danau. Datanglah semua perahunya, pinggir. Dan dia tanya, punya makanan gak? Gak punya. Alkitab nulis, di tepi danau, Yesus menyalakan api arang, dia membakar ikan dan roti. Dan dia berkata, sarapanlah, sarapanlah. Dia sediakan ikan dan roti. Semua murid diam, tidak ada yang bisa ngomong. Satu, mereka bingung, ini siapa ya? Kan dia mati. Itu hati mereka terus ngomong gitu saudara. Gak percaya loh, diam semua. Saudara, gak mungkin toh. Kalau kenal itu tiba-tiba ketemu diam. Tapi Alkitab menulis semua diam. Tidak berani ngomong. Sambil dalam hati nebak, ini dia atau bukan ya? Ini Yesus atau bukan ya? Terus dia siapkan roti dan ikan. Saudara, kenapa dia buat perbaraan? Membuat roti dan ikan. Yesus mau flashback hidup mereka. Murid-muridku, kita pernah membuat 5 roti. Roti yang sedikit itu dan 2 ikan. Dan kita beri makan bersama-sama 5.000 laki-laki dan ribuan lagi yang lain. Kita pernah buat memberi makan mereka. Hari ini aku beri kamu makan dengan roti dan ikan ini. Dia mau ngomong, ini masih terjadi hari ini. Kita masih bisa buat lagi perkara keajaiban ini. Dia ingatkan lagi semua yang lama yang pernah mereka tinggalkan. Ke depan engkau bisa buat sesuatu yang besar. 5 roti dan 2 ikan. Dan dia layani mereka. Dia beri mereka makan pada hari itu. Selesai makan, dia panggil Petrus, Simon pribadi. Di tepi danau itu saudara. Nanti saudara ikut saya ke Israel dengan Pak Hasto. Kita akan kunjungi satu gedung gereja namanya Primacy of Peter. Itu sebuah gedung gereja Katolik yang diperkirakan tempat Yesus pernah di sana ketemu dengan Petrus berdua dan dia ngobrol dengan Petrus. Apa obrolannya saudara? Di tempat itu dia menyalakan perbaraan dan dia panggil Petrus ketemu dengan dia. Di depan perbaraan dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia lagi menyalakan perbaraan pagi-pagi. Apakah engkau mengasihi aku? Ada yang menarik saudara. Ketika Yesus menyalakan perbaraan itu. Dia mau flashback Petrus yang sekian hari lalu. Dia nyangkal Tuhan Yesus. Kapan dia menyangkal? Di depan perbaraan. Sedang memanaskan badan pada musim dingin malam itu. Dan ada budak kecil perempuan datang. Dia berkata, kamu kan muridnya itu toh? Bukan. Budak ini pergi, orang lain datang lagi. Kamu kan dari Galilea sama dengan dia toh? Bukan. Orang ketiga datang lagi. Kamu yang sama jadi berjasanya pelayanan. Dan dia mengutuk bersumpah, aku tidak kenal dia. Di mana dia buat itu? Di depan perbaraan. Ketika dia sedang menghangatkan badannya. Dan Yesus buat perbaraan yang sama. Dan dia tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Petrus lihat perbaraan itu, dia ingat. Aku 3 kali menyangkali dia. Bahkan aku mengutuk, aku tidak kenal. Tidak kenal. Di depan perbaraan yang sama, Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape kepadaku? Kasih Allah, kasih Tuhan yang tanpa pamrih. Kasih yang tanpa syarat. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku tidak bisa menyintai engkau tanpa syarat. Aku cuma phileo Tuhan. Aku mengasihi engkau dengan syarat. Aku mengasihi engkau karena aku menunggu timbal balik dari engkau. Phileo itu kasih persaudaraan. Aku ngasih kamu minum. Nanti ingat ya, kalau aku perlu kasih juga minum ya. Itu kasih filio saudara. Yang memberi tapi dia juga mengharapkan sesuatu. Timbal balik filio. Kalau agape enggak saudara. Aku kasih kamu, aku enggak berharap balik. Waktu Tuhan tanya apakah seperti itu kamu Petrus? Ngasih dan enggak berharap. Enggak Tuhan, aku enggak bisa. Aku mencintai aku karena aku punya timbal balik.
Yang kedua ditanya lagi, apa kamu agape? Gak bisa Tuhan, aku cuma phileo. Dan yang ketiga Tuhan tanya, apakah engkau phileo kepadaku? Tiba-tiba kasih yang tinggi itu diturunkan oleh Tuhan. Ya sudah Petrus, kamu phileo gak dengan aku? Ya Tuhan, aku tuh phileo dengan engkau. Kasihku ini cuma karena imbalan. Bukan karena kasih yang tanpa syarat. Waktu yang ketiga Tuhan tanya, apa engkau phileo? Alkitab menulis, maka sedihlah Petrus. Grief, berduka, hancur hati. Hancur hatinya. Dan itulah target Tuhan dalam hidup Petrus hari itu. Orang yang sombong, keras kepala, yang merasa hebat, yang nyangkal Tuhan terus semua. Dia tunggu sampai orang ini remuk hatinya. Sebab hati yang hancur itulah awal sesuatu yang baru Tuhan bisa buat lagi. Amin. Kalau engkau diremukkan, dihancurkan Tuhan, bukan dia jahat saudara. Dia sedang punya target yang ajaib dalam hidupmu. Sebab kalau hatimu keras dan belum hancur, terlalu sukar buat Tuhan untuk mengerjakan sesuatu. Dan dia terus kejar hidupmu. Dia kejar kenapa sampai 3 kali. Dikejar terus. Sampai kali yang ketiga hancur hatinya. Dan Tuhan berkata, cukup. Sudah hancur. Dan aku bisa mulai pakai engkau Petrus. Dengan sangat ajaib. Kita mulai lagi sesuatu yang baru. 3 kali ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Sebab 3 kali dia pernah menyangkal Yesus. Tidak kenal dia. Dan Tuhan tanya 3 kali. Untuk apa? Nutup 3 kali dia nyangkal. Ditutup dengan kasih itu. Supaya impas selesai. Kita mulai lagi dari 0. Saudara, Tuhan itu ajaib. Dalam 40 hari itu. Semua murid yang aneh-aneh. Yang gak percaya. Dikembalikan lagi. Di sebuah titik 0. Dan dia berkata, dari sini kita akan start memulai sesuatu yang besar. Dan terjadi saudara. 10 hari kemudian Pentakosta dipenuhi Roh Kudus. 11 murid berubah menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Tapi 40 hari itu Tuhan Yesus kerja keras saudara. Dia sudah mati, sudah bangkit, perlu 40 hari lagi. Tapi dia tetap mau mengerjakannya. Demi satu, targetnya terselesaikan. Yang dia tinggal ini dia pastikan fondasinya kuat. Dan mereka akan bergerak dengan sangat kuat. Hari ini, 40 hari ini saudara. Berharap kepada Tuhan. Kalau ada kapal-kapal yang sedang kosong. Nantikan dia bersabda, berfirman. Lempar jalamu. Dan apa yang kosong dari hidup saudara. Tiba-tiba diisi dengan semua ikan-ikan besar. Amin. Dalam 40 hari ini harapkan. Dia hembusi engkau. Dengan rohnya. Ada yang bangkit dari hidup kita. Dalam 40 hari ini. Harapkanlah perjumpaan dengan engkau. Sebuah visi baru. Kita mulai new beginning. Bersama dengan dia. Jalan bersama dengan dia. Amin. Setelah 40 hari selesai. Dia puas berkata. Aku balik ke surga. Dengan hati yang lebih tenang. Amin. Sebab muridnya dia tahu. Dia pastikan 11 orang yang dia tinggal ini sudah oke. Saya berdoa minggu ini. Tuhan akan menghela nafas berkata. Jemaat HTI sudah kuat. Dia bisa mengerjakan perkara yang ajaib yang besar ke depan. Amin. Biarkan Tuhan hari ini berkata. Aku puas. Karena aku bisa percaya mereka. Mengerjakan tugas yang besar. Tugas yang ajaib. Ke depan ada banyak tugas besar. Dan biar dia menghela nafas berkata. Aku tidak takut. Mereka bisa dipercaya. Dan dia ke Bukit Zaitun. Dan dia naik ke surga. Ada yang menarik saudara. Sebelum dia naik. Dia memberikan sebuah sign, sebuah tanda yang ajaib. Yohanes 20 saudara. Ayat yang ke-7. Ayat 6 dan 7. Yohanes 20 ayat 6 dan 7. Maka datanglah Simon Petrus. Juga menyusul dia. Dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah.
Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ada orang yang menafsirkan Yesus itu orangnya rapi. Kain kafan ini dilempit, ya kan? Kalau bagi tinggal aja ya kan, kain kafan ngapain? Dilempit. Kemudian di sini apa namanya? Kain penyeka untuk keringat itu saudara. Penyeka peluh dilipat dengan rapi, ditaruh dan dia bangkit saudara. Tapi ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang ngomong tentang ayat ini saudara. Bahwa ini bukan sekedar Yesus ngelipet dirapikan dari pergi. Enggak saudara. Ada sebuah makna yang luar biasa. Orang Yahudi punya tradisi makan. Orang Tionghoa, orang Cina punya tradisi makan saudara. Ya, saya pernah pelayanan di sebuah desa pedalaman. Wah saudara, sehari itu kita ngomong bahasa Tionghoanya dijia makan. Habis khotbah di sebuah gereja di pedalaman, di tempat itu di samping saya tukang masak, langsung masakin masakan. Itu harus ganjil makanannya. Hari itu gak tahu 11 atau 13 macam pokoknya. Saudara, suruh makan lagi. Saya suruh makan, kamu makan supaya kamu gemuk. Lah bang dipakannya uber, selalu memang kayak gini ya kan. Jadi saya tuh disuruh makan terus. Nah saya juga pernah ke Shanghai. Dibawa sama temannya Pak Budon. Di sebuah hotel tingkat 20 kalau nggak salah. Diajak makan makanan yang mahal saudara. Dan waktu makan, saya ingat ada kebiasaan aneh pada orang-orang sana. Tangannya gitu saudara, di meja. Loh apa toh, kok dolanan-dolanan gini ya. Loh saudara, kalau saudara orang totok, sampai orang totok sini angkat tangan. Yang orang totok yang ngerti. Ternyata ini saudara, kayak gitu tahu nggak artinya apa ini? Mereka say thanks, terima kasih, satisfied. Ketika dihidangkan makanan yang enak, cek ini tangannya. Terima kasih, ini makanan memuaskan. Ini sebuah sign, tanda. Orang Tionghoa punya tanda seperti itu saudara. Saya juga mau ikut-ikut, aku wedi, jangan-jangan salah ya kan. Gini-gini nanti lah, apa pak. Tapi itulah tanda mereka saudara. Nah orang Yahudi punya sebuah adat makan. Ketika orang-orang yang berkelas makan. Biasanya ada para pelayan-pelayan di sekitar mereka. Yang melayani, menyediakan makanan. Ketika ada seorang tamu yang duduk-duduk makan dan tuan rumah yang makan. Ketika dia makan akan ditaruh sebuah serbet di meja makannya. Untuk apa serbet ini? Untuk ngelap tangan. Setelah selesai makan, dilap tangannya. Hari ini di Indonesia masih ada. Saudara datang ke restoran yang bagus-bagus ya kan. Yang lumayan mahal. Selalu ada lap kecil kan di pangkuan kita tuh saudara. Untuk ngelap tangan, lap mulut. Orang Yahudi sama. Nah ketika seorang sudah selesai makan, dia akan cuci tangannya dan dilap, dibersihkan. Dia seka mulutnya. Kemudian lapnya dalam bahasa Ibrani diuntel-untel, dilempar. Ya, bahasa Ibraninya lapnya diuntel-untel, taruh. Maka pelayan akan lihat, oh sudah ngelap tangannya, sudah basuh mulut, lapnya diuntel-untel. Berarti selesai makannya. Dia akan datang diambil semua piringnya. Dibersihkan karena sudah selesai. Tapi kalau dia lagi makan, tiba-tiba dia mau pergi ke suatu tempat sebentar, dilempet dulu itunya dan dia pergi dulu. Entah mungkin ada orang mungkin yang manggil dia, atau mungkin dia ke toilet atau kemana, dia akan lempet serbetnya dengan rapi, taruh, dia pergi sebentar. Pelayan lihat serbetnya dilempet. Artinya aku belum selesai, nanti aku balik lagi nyambung makanku. Maka pelayan tidak akan beresin saudara, dibiarin. Biar aja, wong orangnya akan balik lagi. Yesus ketika dia bangkit, dia lempit dengan sangat rapi. Kain penyeka peluhnya itu saudara. Orang sana dikasih kain kafan leher ke bawah, bungkus. Bagian muka kasih kain penutup peluh saudara. Kain kafannya dilempit, ininya dilempit juga dengan rapi. Yesus ngomong apa? Aku belum selesai. Belum selesai. Nanti aku balik lagi. Belum selesai, aku balik lagi. Saudara, Tuhan mengomong, dia belum selesai. Satu hari dia akan kembali lagi. Amin. Dia akan kembali lagi. Belum selesai, belum selesai. Dia akan kembali lagi. Jangan diberesin. Biar dia yang tadi sampai menyelesaikan bagiannya. Sebab pekerjaannya belum selesai sampai pekerjaan
pekerjaan terakhir dia selesaikan. Apa itu? Dia datang di awan-awan. Dia menjemput saudara dan menjemput saya. Tadi pagi waktu saya diomongin Tuhan, dia akan datang menjemput. Tiba-tiba Tuhan kasih gambaran bagus. Seperti anak TK yang waktu kecil selesai lonceng bunyikan teng 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 teng. Selesai keluar. Maka anak-anak kecil baris. Apa yang anak kecil cari waktu selesai sekolahnya? Siapa yang jemput? Papa mamanya kan. Dia akan cari, oh itu papaku. Dia lari disambut, cep, bawa pulang. Saudara tahu, satu kali nanti dia berjanji, dia belum selesai. Dia akan datang jemput saudara dan saya. Engkau tidak akan takut. Karena seorang anak kecil yang dijemput pulang sekolah, dia cari mana papaku, mana mamaku. Itu dia lari, dijemput. Tapi kalau anak yang tidak ada yang jemput, dia bingung. Siapa yang jemput aku ya? Saudara, kita bersyukur. Dia mati dan dia bangkit. Dan dia berkata, aku belum selesai. Aku akan datang lagi. Hari itu saudara, ketika sangkakala dibunyikan yang terakhir, semua hancur. Saudara dan saya, loncengnya berbunyi. Kita akan berdiri dan kita lihat. Yesusku datang yang jemput aku. Tidak ada ketakutan. Kau tahu kemana kau berlari. Dan kau pegang tangannya. Dan dia berkata, mari kita pulang bersama-sama. Tapi kan begitu banyak orang yang tidak kenal dia. Ketika lonceng terakhir dibunyikan. Dia kanan kiri dia lihat. Siapa yang menjemput aku. Dan tidak ada. Sebab dia tidak kenal sang juru selamat. Tidak ada yang menjemput. Kita bersyukur saudara. Dia akan jemput kita di awan-awan. Pandang wajahnya. Dan kita berkata, dia akan bawa aku pulang. Tinggal dengan dia sampai selama-lamanya. 40 hari ini saudara. Dia kerja keras. Menguatkan hati yang goyah. Memulihkan semua perahu yang kosong. Sampai dia berjanji, aku akan datang kembali. Amin. Waktu saya belajar firman, saya baca ceritanya Tuhan. Aku kagum dengan engkau. Engkau punya sebuah cerita yang ajaib tentang hidup kami ini. Ceritamu ajaib. Sebab ending kami sudah ditentukan sejak hari ini. Dia akan jemput kita. Dan kita tahu siapa yang jemput kita. Amin.